Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus pembunuhan seorang kekasih, kami sudah terhubung dengan Dimas Yemahura Al-Faruq sebagai pengacara korban dan AKP Rio Pradana selaku Kanit Jatantras Polrestabes Surabaya. Halo, selamat malam mas-mas sekalian. Malam, Mbak. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Kita ke Mas Rio. Mas Rio, ini gimana nih hasil otopsi? Sudah pasti penyebab kematian korban karena dianiaya atau seperti apa? Dari keterangan hasil otopsi, memang adanya luka di bagian dada ke arah sini. Luka motif bekas lukanya di lengan tangan bagian kanan seperti batiknya ban. Oke. Ya. Kemudian di tempat basement tersebut di bagian pakaiannya juga terdapat bekas ban juga, bekas ban berwarna hitam di bagian bajunya. Baik, berarti ini sudah dipastikan bahwa kematian korban ialah penyebabnya karena penganiayaan begitu ya? Ya baik, 351 ayat 3. Oke, dari pemeriksaan sejauh ini terhadap tersangka, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu ya Mas Rio ya, apa sih sebenarnya motif pelaku ini Mas? Motif pelaku bermula dari cekcok karena di dalam tempat karaoke efek dari alkohol tersebut mengakibatkan terjadinya percekcokan antara korban dan pelaku tersebut sampai dari lift sampai basement gitu kira-kira. Oke, jadi memang karena cekcok terus berujung pada penganiayaan gitu ya. Kita ke Mas Dimas. Mas Dimas selaku kuasa hukum korban, emang sering ya si pelaku ini menganiaya korban begitu? Menurut informasi yang saya terima, termasuk dari catatan curhatan almarhumah saudari Dini, itu memang sering sekali beberapa kali mengalami hal-hal yang seperti ini. Hanya saja puncaknya memang terjadi di kemarin itu. Penganiayaan seperti apa Mas Dimas kalau selama ini dari informasi yang didapat? Apakah penganiayaan serupa begitu, sering mukul atau seperti apa? Kalau dilihat emang udah berapa lama juga sih mereka berhubungan ini? Mereka berhubungan kurang lebih 5 bulan, 5 bulan berhubungan, dan kalau bentuknya selain daripada secara verbal, memang secara fisik beberapa kali memang. Informasi yang kami dapat dari teman-temannya adalah begitu. Makanya dia sering curhat secara psikologis di akun TikTok atau mungkin di akun media sosial lain. Oke, kalau mungkin bisa dijelasin Mas, curhatnya seperti apa? Bang, curhat soal si pelaku, sering dianiaya pelaku atau seperti apa? Jadi di malam pada saat dia sedang mengalami penganiayaan pun dia masih mengirimkan beberapa voice note yang menyampaikan bahwasannya korban ini masih mengalami penganiayaan oleh pelaku dengan alasan korban ini disalah-salahkan oleh pelaku atas suatu kesalahan yang tidak jelas alasannya. Itu. Dan voice note itu terkirim ke beberapa teman-teman dari korban, termasuk kepada kami juga. Ketika mendapatkan atau teman korban ketika mendapatkan voice note itu, apakah langsung melapor atau ada tindakan khusus gitu atau menanggapi ke korban atau meminta korban untuk jangan menemui si pelaku? Masalahnya voice note itu dikirim pada saat korban ini diduga dengan pelaku. Bahkan ada transmisi elektronik yang kami terima, video yang direkam oleh pelaku dikirimkan kepada salah satu teman korban, dan pelaku ini diminta oleh teman korban untuk tidak berbuat seperti itu, artinya meninggalkan korban yang sedang terkapar di basement itu. Namun jawaban dari korban, jawaban dari pelaku pada saat itu tidak menjawab secara jelas, artinya tidak segera melakukan pertolongan terhadap korban yang masih tergeletak di basement itu. Itu kami ada chat ya. Jadi pada saat udah terkapar, korban sudah terluka begitu, dia tidak masih tetap merekam begitu ya? Masih ya, diduga seperti itu.
dari suara di dalam rekaman itu adalah suara dari pelaku. Oke, Mas Rio, bagaimana dengan hal ini? Apakah nantinya ini akan ditindaklanjuti juga begitu, dia merekam menganiaya, bahkan dia merekam dengan sengaja begitu, merekam kondisi korban yang pada saat itu terluka? Ya, sudah lanjut semua barang bukti, alat bukti semua, petunjuk semua sudah kita lengkapi semua, dan kita sudah juga melakukan tes kepada pihak rumah sakit dan pelaku itu sendiri, dan pelaku tersebut mengakuinya. Tapi apakah ada tes kejiwaan juga yang dilakukan? Apakah pelaku ini mengidap penyakit psikologi tertentu begitu? Kalau kita lihat kan korban juga sering cerita bahwa korban ini sering dianiaya begitu. Itu untuk melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku merupakan rencana lanjut kita setelah kita kumpulkan alat bukti untuk kita naikkan tersangka, merupakan tes kepada ahli, merupakan nanti untuk membungkus suatu kasus tersebut, dan baru mau kita akan dalami. Oke, tapi kalau untuk masalah cekcoknya, apa sih yang menjadi penyebab dia cekcok sampai tega menganiaya hingga tewas pacarnya sendiri itu, Mas Rio? Untuk penyebab cekcoknya sendiri kita belum dalamin, belum mendapatkan untuk rincian cekcoknya tersebut, belum ada. Yang terjadi yang efek terbesarnya yaitu efek minuman alkohol. Oh, jadi ini dampak dari dia mengkonsumsi minuman alkohol begitu. Berarti kalau misalnya dilihat rekam jejak yang dia selalu menganiaya, berarti dia sering begitu ya minum alkohol, habis itu dia menganiaya korban begitu. Ya, baik. Seperti itu. Oke, baik, kita ke Mas Dimas lagi. Mas Dimas, ini katanya korban memiliki anak begitu ya. Bagaimana nasibnya kini, Mas Dimas? Ya, tentunya korban ini memiliki satu orang anak laki-laki yang masih berusia 12 tahun. Selama ini bergantung hidupnya adalah dari korban. Tentunya dengan kehilangannya korban ini, saat ini anaknya, ya yang pasti kami dari tim kuasa hukum juga merasa anak ini sudah tidak ada yang ibaratnya menafkahi lagi. Tentu ini juga akan menjadi suatu persoalan tersendiri dari keluarga korban, dan kami mungkin dari tim kuasa hukum akan tetap berusaha bagaimana memberikan solusi yang terbaik bagi anak korban ini. Apakah keluarga dari pelaku, ayahnya dari pelaku yang anggota DPR ini akan bertanggung jawab gitu menafkahi anak korban? Kami masih belum terkonfirmasi terkait hal itu, apakah akan ada pertanggungjawaban atau bagaimana. Namun kami sebagai tim kuasa hukum tetap berharap kasus ini berjalan tegak lurus terlebih dahulu seperti apa yang disampaikan oleh Pak AKP Rio. Jika nantinya memang ada tanggung jawab tersendiri dari pihak keluarga, tentunya saya harapkan tanggung jawab itu tidak menyurutkan proses hukum yang berjalan, dan itu pun juga akan kami pertimbangkan apakah tanggung jawabnya itu dapat diterima atau tidak diterima oleh pihak keluarga. Baik, sebagai kuasa hukum kami akan memberikan saran yang terbaik. Tapi sejauh ini komunikasi sudah dilakukan dari keluarga pelaku, misalnya meminta maaf atau memberikan permintaan maaf datang langsung gitu ke keluarga korban ataupun ke Mas Dimas langsung? Ada perwakilan dari keluarga korban yang sudah berkontak dengan saya dan memang merencanakan untuk pihak korban, namun kami pun tetap memberikan ruang itu, tapi kembali lagi kami tetap berfokus pada penindakan hukum atas perbuatan yang dilakukan pelaku. Apabila nantinya pelaku itu diberikan ruang, karena saya sebagai kuasa hukum tidak bisa menutupi ruang itu, artinya ruang bagaimana dari korban itu untuk melakukan santunan atau apa kepada pihak korban, ya kami harap pihak kepolisian tetap berfokus pada penanganan hukum terhadap permasalahan yang telah terjadi ini. Artinya dikesampingkan dulu lah masalah. Baik Mas Rio, ini berarti kan penanganan kasusnya masih berjalan gitu. Dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini? Yang akan kita lakukan ke depan yaitu mendatangkan ahli terkait psikologis, kemudian menunggu hasil otopsi
karena ada otopsi yang belum keluar, yaitu patologi anatomi yang akan disampaikan oleh kedokteran forensik. Demikian. Oke, baik, tentunya kita berharap kasus ini akan terungkap dan pelaku diberi hukuman yang seadil-adilnya begitu ya. Baik, terima kasih AKP Rio Pradana, Kanit Jatanras Polrestabes Surabaya, dan juga Dimas Y. Mahura Alfaruk selaku kuasa hukum korban telah bergabung di iNewsPram malam hari ini. Selamat malam Mas-mas sekalian, salam sehat selalu.